Ya, hari ini kita akan membahas function di dalam bahasa C++ terkhusus untuk microcontroller. Jadi Anda bisa gunakan fungsi ini di komputer juga bisa. Dari kemarin dari awal kita juga sudah menggunakan kita menggunakan komputer untuk mempelajari pemrograman. Tapi setelah di minggu 12 ini saya kira kita bisa lebih ideal, kita lebih mudah mempelajari kalau kita bisa sekalian melihat aplikasinya di microcontroller. Jadi setelah kita memahami konsepnya, kita akan coba langsung sama-sama ke Arduino, ke simulator Proteus untuk mencobanya seperti itu. Seperti itu, Mas. Sedikit banyak function ini sudah kita pakai, cuma secara detail belum kita bahas. Apa kelebihannya, kenapa kita butuhkan, kemudian bagaimana implementasi di microcontroller seperti apa akan kita coba bahas hari ini sampai dengan jam berapa nanti? Jam 5-an ya. Oke, Mas. Saya akan memulai dengan pengantar di function di C++. Ya. Jadi sebuah fungsi, bahasa Indonesia fungsi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah function di dalam bahasa C++ adalah sebuah blok program, sebuah blok kode yang mana hanya berjalan ketika blok tersebut dipanggil. Jadi blok diagram itu kita buat di luar dari program utama, ya. Namun kalau setelah kita buat nggak kita panggil, maka dia tidak akan dieksekusi oleh microcontroller atau tidak dijalankan oleh program, Mas. Jadi kita akan menaruh, kemarin kan bisa coba ya, kita akan meletakkan fungsi tersebut di luar dari program utama, baru kalau kita ingin menjalankan fungsi tersebut harus kita panggil. Ya. Yang kedua adalah kita bisa melewatkan sebuah data, yang mana data tersebut di dalam fungsi itu diistilahkan dengan parameter. Jadi kita bisa mengambil data yang namanya adalah parameter tadi dalam sebuah fungsi atau function. Jadi function itu bisa menerima parameter atau data yang dibutuhkan oleh fungsi tersebut, dan fungsi tersebut juga bisa mengeluarkan data atau mengeluarkan parameter. Jadi fungsi bisa memiliki parameter masukan, fungsi bisa mengeluarkan parameter luaran. Ya, yang mana parameter yang dimaksud parameter adalah data atau tipe data tadi, contohnya integer, float, segala macam. Ya. Nah, fungsi ini kata keunggulannya satu, Mas. Ya. Ketika kita membuat satu blok fungsi, maka kita bisa memanggil ulang fungsi tersebut pada beberapa baris pada program yang berlainan gitu. Contohnya dalam sebuah program utama di baris nomor 1 kita panggil fungsi tersebut, nanti di baris nomor 10 kita juga memanggil ulang. Ya, tanpa perlu membuat programnya lagi. Jadi kita panggil lagi, kita panggil lagi, kita panggil lagi, kita panggil lagi. Seperti itu selamanya. Sehingga kita tidak berulang kali membuat program yang jumlahnya banyak, namun tidak rapi jadinya. Jadi bagaimana fungsi tersebut kita lakukan atau kita implementasikan di dalam program? Definisikan sebuah fungsi itu satu kali dan panggil fungsi tersebut berulang kali, ya kan? Define the code once, ya, and use it many times. Jadi kalau Anda tidak menggunakan fungsi, artinya apa? Anda akan membuat kode berulang kali ketika Anda menginginkannya, kan? Sementara kan seperti itu. Namun dengan fungsi, buat kode program itu sekali saja. Kalau Anda butuh tinggal panggil saja. Contoh sederhana gini, Mas. Anda sehari ini, ya, ini aplikasi kendala itu contoh. Anda ingin menyalakan lampu, Mas. Anda ingin menyalakan lampu. Kan programnya nyalakan lampu kan sama, Mas. Nah, contohnya Anda menyalakan lampu A. Anda berarti membuat kode program menyalakan lampu. Mungkin satu program untuk menyalakan lampu itu butuh 3 baris, Mas. Nah, dengan menggunakan tanpa fungsi, Anda akan membuat 3 baris program untuk menyalakan lampu. Ini berulang kali. 3 baris pertama untuk menyalakan lampu. 3 baris kemudian menyalakan lampu lagi. 3 baris kemudian menyalakan lampu lagi. Totalnya ada berapa, Mas? Ada 9 baris program. Tanpa fungsi seperti itu.
Tapi kalau Anda menggunakan fungsi, Anda bisa membuat fungsi 3 baris 1 kali. Kemudian untuk memanggil fungsi tersebut, untuk menjalankan fungsi tersebut, Anda memanggil 1 baris program menyalakan lampu. 1 baris program menyalakan lampu. 1 baris program menyalakan lampu. Jadi Anda lihat, berapapun kali Anda memanggil fungsi tersebut bebas. Tapi programnya hanya ditulis 1 kali. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita bisa membuat fungsi, ya. Di dalam C++, ya, untuk membuat fungsi, sebenarnya sudah ada fungsi yang sudah siap digunakan di dalam bahasa C atau C++. Anda biasa menulis program kan, contohnya diberikan di sini. Kita akan membuat close workspace dulu, save. Kita akan membuat program baru. Saya tidak akan simpan dia. Close workspace, don't save. Untuk lebih lanjut kita langsung coba saja. File. Kita gunakan VS Code ya. Mungkin dengan Pak Virialnya di mata kuliah Anmik juga menggunakan VS Code ya. Atau menggunakan apa, Mas? Menggunakan Arduino, Pak. Menggunakan Arduino IDE. Iya, Pak. Nah, oke. Berarti nggak apa-apa ya. Ini iya, Pak, Arduino IDE. Ya, pengalaman yang berbeda. Anda nanti akan lihat plus minusnya ketika Anda menggunakan Arduino IDE dan kita menggunakan VS Code ya. Oke. Untuk membuat project di platform I/O, setelah kita install platform I/O seperti ini, kita akan membuat project baru di sini, open. Ya. Kemudian sebentar, ini kok belum aktif ininya ya. Oh, gara-gara ini. Bentar. New project. Kemudian kita akan membuat project di sini adalah sekarang adalah week ke berapa nih? 12 ya. Kita akan belajar function. Kelihatan mungkin layar saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kita akan menggunakan Arduino Uno untuk simulator, tapi nanti dengan program yang sama kita bisa langsung alihkan ke ESP32, Mas. Jadi saya akan menggunakan Arduino Uno dulu untuk simulatornya. Karena di Proteus yang ada kan Arduino Uno saja, ESP32 kan nggak ada. Ya, kemudian kita akan menyimpannya di lokasi direktori yang kita inginkan. Contohnya kita akan simpan di materi kuliah, di Ganjil, Sysproc, firmware, contoh seperti ini. Saya akan membuat folder di sini. Ini adalah week yang 10, ya. Ya, week 10 aja. Week 10 tentang function. Saya klik, ya. Kemudian kita klik finish. Kemarin sudah menggunakan ini kan ESP32 menggunakan platform I/O sama sekali? Atau belum? Dulu sudah pernah ya sama dengan saya ya? Iya, Pak. Oke, kita akan masuk ke folder src di sini. Ya, saya akan perbesar layar saya. Karakternya. Install. Saya akan install dulu ekstensinya di sini. Sambil nunggu, kita akan coba sama-sama. Oke. Ya, seperti ini. Programnya masih kosong. Kita akan masuk kembali ke materinya. Jadi, sebenarnya C++ itu sudah memiliki fungsi yang sudah disediakan oleh kompilernya. Apa contohnya? Main. Ya. Nah, di sini tidak ada di sini. Mainnya itu ada kalau di Arduino itu sudah dibungkus di dalamnya loop ini. Coba saya klik di sini, loop. Masih loading ini, sebentar. Atau kalau di di Arduino Uno kita memiliki predefined di platform Arduino kita memiliki predefined function. Apa itu? Setup dan loop. Di mana dua baris program ini, dua fungsi utama ini menjadi prasyarat ketika kita menggunakan platform Arduino. Ya kan sedikit berbeda kan?
dengan yang kita coba di kemarin di C++ murni kemarin Mas ya. Ya, ketika kita dari beberapa tahun kemarin kita coba kan berbeda ya. Kita menggunakan integer main kemarin. Nah, kalau di sini integer main itu dibungkus oleh si Arduino ini, Arduino IDE, Arduino framework ini, sehingga kita hanya memiliki set sama loop. Nggak ada masalah ya, tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa fungsi bawaannya compiler adalah setup dan loop seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat fungsi sendiri yang mana dia bisa melaksanakan aksi tertentu ya, program tertentu yang kita inginkan. Ya, perform certain action. Jadi program-program contohnya untuk menyalakan LED, mematikan LED segala macam itu bisa kita implementasikan fungsinya, kita bisa buat fungsinya secara mandiri di program seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya saya akan perbesar lagi. Nah, selanjutnya untuk membuat fungsi, maka kita perlu mendeklarasikan sebuah fungsi. Bagaimana kita bisa mendeklarasikan sebuah fungsi adalah kita harus menulis ya nama fungsi ya diikuti dengan kurung, tanda kurung, parentesis. Seperti ini cara nulisnya. Ya, kita akan membuat fungsi kita sendiri sekarang. Kita langsung coba saja. Contohnya, kita akan membuat fungsi menyalakan LED ya. Void ya, nyalakan LED contohnya. Ya, nyalakan LED. Parentesis, kemudian kurung kural buka, kurung kural tutup. Seperti itu. Ini namanya kita sedang mendeklarasikan sebuah fungsi. Ya, sudah? Nah, setelah kita mendeklarasikan sebuah fungsi, tahap selanjutnya adalah Nah, seperti tadi, tahap selanjutnya adalah kok kecil sekali, bentar. Ya. Ya, contoh sini my function ya itu adalah nama fungsinya ya. Void yang ada di sini maksud adalah fungsi tersebut yang kita buat itu tidak memiliki parameter keluaran. Jadi sebelum kita menulis nama fungsi, ini adalah apakah kita ingin fungsi yang kita buat ini memiliki parameter luaran atau tidak. Kalau kita menulis void adalah empty atau kosong, maka dia tidak akan memiliki parameter luaran. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Sementara terima apa adanya bahwa void adalah tanpa parameter luaran atau tanpa parameter output. Ya. Kemudian di dalam function, di dalam body ada function. Ini yang di dalamnya kurung kurawal ini namanya body ya. Di dalamnya fungsi kurung kural buka sampai di kurung kural itu adalah semua kode program yang ingin kita jalankan ketika fungsi ini kita panggil, Mas. Oke. Kita akan mencoba membuatnya setelah ini. Ini sudah. Bagaimana kita bisa memanggil sebuah fungsi? Ya. Contohnya di sini sederhana ya. Ketika kita mendeklarasikan sebuah fungsi yang ini, membuat fungsi yang di sini ya. Ya. Maka fungsi tersebut tidak langsung dijalankan, Mas. Ya, ketika kita mendeklarasikan fungsi tersebut disimpan di dalam program yang mana nanti akan kita jalankan belakangan. Yang mana akan dijalankan belakangan ketika fungsi tersebut kita panggil. Untuk memanggil sebuah fungsi, maka kita akan memanggil nama fungsi tersebut diakhiri dengan tanda semikolon, titik koma. Contohnya seperti ini. Jadi kita buat fungsinya, ya. Kemudian kita akan memanggilnya di sini. Ya, jadi kita akan memanggilnya nama fungsinya apa? Kurung buka, kurung tutup, parentesis, kemudian diikuti dengan semikolon.
Ya, seperti itu. Kita akan mencoba sekarang. Nyalakan LED. Contohnya di sini kita akan menyalakan LED. Contohnya untuk menyalakan LED, contohnya kalau di Arduino, sebentar. Saya akan masuk ke simulator Proteus. Mungkin Anda sudah pernah menggunakan, jadi saya cepat saja. Saya akan langsung membuat project di Proteus ini. Ya, kok ada errornya? Sebentar, saya close dulu. Close. Saya ulangi lagi. Sorry. Terima kasih. Oke. Silakan mungkin yang lainnya kalau ada pertanyaan. Nah, di sini saya akan menambahkan library Arduino. Saya coba akan tambahkan Arduino. Uno mungkin ada nggak? Karena belum ada, saya tambahkan sebentar. Saya close dulu. Sebentar Mas ya. Lanjutkan dulu. Tadi sampai di ini. Oh ya, tadi di Proteusnya belum saya kopikan tadi. Sebentar, saya kopikan dulu. Belum saya ini. Bentar. Kita akan kembali lagi ke Proteusnya tadi. Saya buka langsung di sini. Oke. Kemudian kita akan nambahkan Arduino-nya. Uno. Saya akan menggunakan yang ini aja. Mode atau sebenarnya sama aja ya. Ini aja. Seperti ini, saya akan rotate seperti ini. Ya, ini saya simpan dulu supaya nggak hilang. Kemudian kita akan kembali lagi ke programnya. Kita akan menggunakan fungsi nyalakan LED untuk mengendalikan. Contoh sini banyak sekali LED-nya, ya. LED itu kita hubungkan yang manapun boleh, ya. Contohnya kita akan menggunakan LED bar LED ya. Bar LED itu LED yang jumlahnya banyak. Nah, seperti ini jumlahnya ada 10 LED. Saya akan taruh di sini dulu, Mas. Kemudian kita akan juga butuhkan resistor, tapi jumlah resistornya juga banyak. R resistor adalah kalau satu-satu seperti ini, bentar, masih loading. Kita akan masuk, namanya adalah RX8 ya. RX8 ini adalah resistor yang jumlahnya banyak. Atau namanya resistor pack. Bentar, kok nggak jalan. Komputer saya ini ngehang ini. Bentar. Itu RX8. Nah, ini dia. Saya double klik. Kemudian akan saya klik OK. Ya. Sudah. Tambahkan di sini. Gitu. Saya simpan lagi. Jadi kita punya 8 LED. Untuk mensimulasikan program di sini, ya, maka program yang masih kosong ini akan kita kompilasi. Ya, tekan build dulu. Saya kecilkan aja di sini.
Oke, nggak ada masalah. Kita akan masuk ke sini lagi. Jadi ketika kita build, maka di dalam folder di lokasi kita simpan project tersebut, ya, di 19 kita akan mendapatkan folder PIO, build, Uno, ini, firmware.hex. Kemudian kita klik open. Ya, kita biarkan apa adanya di sini, kemudian kita klik OK. Jadi kita hanya mendefinisikan di manakah bahasa mesin yang kita ingin tanam di microcontrollernya. Sudah, dia masuk di sini. Sebelum saya hubungkan, saya ingin play dia dulu. Pastikan tidak ada errornya. Karena hex-nya sudah ada meskipun programnya masih kosong. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi dia running, animating ini, kalau Anda lihat. Seperti itu, saya klik, saya stop dulu. Nah, karena LED itu memiliki anoda katoda, maka saya butuh untuk di ini dulu. Mana anoda, mana katodanya dulu. Saya akan langsung aja coba ya. Coba saya anggap yang sisi kiri ini adalah anoda. Berarti dia harus positif. Yang sisi kanan di sini katoda, maka dia harus menuju ke tegangan yang lebih rendah. Kemudian kita play. Saya berharap LED-nya bisa menyala. Ya, oke ya, LED-nya menyala. Berarti tidak ada masalah. Berarti kita tahu yang sebelah kiri adalah kaki anoda, yang sebelah kanan adalah kaki katoda. Saya akan Ctrl Z dia, ya, supaya saya bisa membaliknya sekarang. Saya klik kanan di sini, kemudian kita mirror. Jadi yang sebelah kanan ini adalah anoda sekarang. Kita bisa hubungkan seperti ini. Ya, baru ini akan kita... Nah, ini nggak pas ini ya. Sebentar, saya kalau ambil Uno yang lainnya, karena ini gridnya nggak sama ini. Saya ambilkan Uno yang lainnya mungkin. Uno yang nomor 2. Gridnya sama enggak ini. Saya rotate. Sorry. Nah, ini gridnya sama ini. Kalau yang ini gridnya nggak sama ini, Mas. Coba kalau Anda lihat. Nah, ini kan nggak pas garis. Ini ya, kalau kita geser-geser pun dia nggak mau. Jadi, yang ini akan saya delete dulu. Baru kita akan menggunakan Arduino yang gridnya sama. Nah, seperti ini lumayan ini. Atau kita akan menggunakan, kita akan menggunakan pin seperti ini mungkin. Ya, jadi ini kita hubungkan ke sini. Saya double klik supaya dia terhubung. Ini baru ke atasnya sini, yang ini ke atasnya sini. Ya, kemudian kita ulangi lagi. Untuk yang ininya kita akan geser dia ke bawah sedikit. Seperti ini. Baru akan kita hubungkan. Ya, seperti itu. Hati-hati kalau Anda lihat di sini, maka LED saya di sini adalah active low, Mas. Active low, active high. Biasanya kalau dari awal kemarin, saya nggak tahu dengan Pak Viral mungkin apakah Anda menggunakan konfigurasi yang sama. Tapi kita akan lihat bedanya seperti apa nanti. Atau supaya tahu perbedaannya, ini akan saya hapus saja. Oh, nggak bisa ya kalau gini. Ya, nggak apa-apa. Ini aktif low semua aja. Saya simpan dulu. Sepertian aja dulu. Programnya masih kosong. Ya, programnya sudah siap. Tapi kita hubungkan ke kaki nomor 2, 3, sampai 7, 8, 9. Oke. Kita akan bermain-main dengan fungsi sekarang. Ya. Contohnya tadi kita sampai di membuat fungsi ya. Membuat fungsi seperti ini. Ya. Fungsi tersebut bisa kita panggil berulang kali. Contohnya seperti ini, Mas. Ya. Oke, kita buat fungsinya, kemudian kita panggil 1 kali sampai 3 kali mungkin, silahkan saja. Ya, saya simpan lagi. Kita akan membuat fungsinya sekarang. Isinya kita set. Kalau Anda bermain dengan LED karena nanti sebagai output, maka kita set. Contohnya set pin nomor berapa tadi? Kita mulai dari bawah saja ya. Pin nomor 2 ya. Pin 2 ya. Sebagai output ya. LED. Berarti ini kan LED ya. LED titik 2. Set pin 2 sebagai output karena dia LED. Maka kita menggunakan perintah pin mode ya. Pin mode. Pin mode. Anda lihat, kalau Anda menggunakan platform I/O
Anda tidak usah mengingat-ingat tulis pin mode itu seperti apa. Tapi dia akan otomatis seperti ini. Saya enter aja. Kita akan masukkan pada pin nomor berapa? Nomor 2 sebagai output. Kita tuliskan out, gini aja, maka dia akan ada autocomplete-nya. Saya enter, kemudian kita berikan semicolon. Jadi ketika nanti kita panggil nyalakan LED, maka LED tersebut akan kita set sebagai output, kemudian kita akan nyalakan dia, contohkan. Maka gimana programnya? Digital, write, ya kan? Pin nomor 2, kan gitu. Dengan low atau high, Mas, supaya menyala. Low. Anda lihat, karena dia rangkaiannya ini adalah aktif low, jadi di sini anoda, Mas. Ini katoda. Jadi kalau kita berikan ground di sini atau low, maka tegangan 5 volt yang ada di sini bisa mengalir ke sini menuju ke ground yang ada di microcontroller. Sehingga LED-nya akan menyala. Itulah kenapa saya harus memberikan low supaya LED-nya menyala. Kalau Anda berikan logika high, maka di sini akan muncul tegangan 5 volt di titik sini. Di sini 5 volt, di sini 5 volt. Tegangannya sama. Kira-kira ada arus mengalir enggak? Tidak ada, sehingga LED-nya akan mati. Ya. LED bisa dirangkai aktif low yang kita kerjakan sekarang dan aktif high. Kalau aktif high maka katodanya akan kita berikan ground, maka high low-nya kita kendalikan dari microcontroller. Rekomendasi yang mana? Lebih bagus yang aktif low, karena catu daya itu diambilkan dari luar sehingga tidak akan membebani microcontroller. Ya, meskipun mungkin saya nggak tahu, ya, Anda biasa menggunakan yang aktif high mungkin karena lazimnya lebih sederhana seperti itu. Tapi terlepas dari itu, saya akan lanjutkan. Udah, Mas. Oh, saya sudah menyalakan LED-nya. Ya, saya sudah menyalakan LED-nya. Kemudian setelah menyala, LED tersebut akan saya tahan menggunakan perintah apa, Mas? Delay. Selama mungkin 100 detik, 100 milisecond ya. Kemudian kita matikan LED-nya. Ya. Untuk menggunakan VS Code, Anda masih ingat? Tekan Shift, tekan N 1 kali. Kemudian Ctrl ALT panah bawah, saya ulangi lagi. Di blok ininya tekan Shift ALT panah bawah untuk menduplikatnya. Kemudian Anda tarik dia ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menggantinya menggunakan high. Dengan memberikan logika high, maka kita akan mematikan LED tersebut. Dan itu selesai. Jadi programnya digunakan hanya untuk menyalakan LED selama 100 milisecond, kemudian dia akan mati. Selesai. Oke? Nah, tadi saya katakan, ketika kita membuat sebuah fungsi, fungsi tersebut belum dijalankan oleh program. Sampai kapan? Sampai kita memanggilnya, Mas. Kita panggil sekarang menggunakan apa? Nyalakan LED. Kurung buka, kurung tutup, semicolon. Sebenarnya ada yang kurang, ya. Kita perlu mendeklarasikan, kita perlu mendeklarasikan fungsi ini di atasnya include. Saya copy di sini, ya. Kemudian saya taruh di sini. Kemudian kita tambahkan semicolon. Ya, sama. Jadi buat deklarasi fungsinya, buat fungsinya, kemudian deklarasikan di sini, kemudian kita panggil. Tahapnya ada 3. Ya, kita panggil 1 kali dulu sesuai dengan materi yang kita pelajari sekarang. Sudah? Kalau sudah, kita coba kompilasi. Oke. Kita akan masuk ke sini karena hex-nya sudah benar tadi. Sudah di sini sama ya. Kita buka dulu. Ya, Uno. Kita ambil yang hex seperti ini. Kemudian kita klik OK. Sudah, kemudian kita play. Maka LED tersebut harusnya menyala 1 kali kemudian mati. Nggak menyala? Ini high, ini low. Saya ulangi lagi. Saya stop, kita play lagi. Apakah menyala dia? Tadi belum kita set ininya, Mas. Jadi resistor pack ini dalam satu komponen resistor itu ada 8 resistor. Namun kita harus memberikan nilainya. Kalau nggak kita kasih nilai nanti dia bingung. Nilai resistornya berapa? Contohnya 220 ohm. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian kita play lagi. Permisi Pak, mohon maaf Pak. Silakan.
Tadi recordnya di post apa sudah dilanjut, Pak? Sudah dilanjut, Mas. Oh iya. Jadi Terima kalau kasih, Anda kalau Anda melihat tanda kuning di sini dia mungkin stop. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini kalau kita stop, kemudian kita play lagi, Anda lihat di sini. Menyala sebentar, kemudian mati. Supaya agak lama, kita perlu agak lamakan dia mungkin 1 detik gitu, Mas ya. Jadi setiap kali fungsi tersebut kita panggil, maka dia akan menyala 1 kali, tunggu 1 detik, kemudian mati. Jadi nanti kalau kita panggil 2 kali, maka dia akan berkedip 2 kali, 2 detikan kan gitu ya. 1 detik, mati, lagi, nyala lagi. Contohnya, matinya kita tahan juga, Mas, supaya nggak berulang kali dan gitu. Jadi setelah mati, tahan dulu, mati setengah detik, baru dia on lagi. Saya ulangi lagi, kompilasi ulang. Oke, selanjutnya kita akan play. 1, kemudian 1 detik ya, mati. Sudah selesai. Jadi sampai di sini Anda sudah berhasil membuat fungsi, kemudian memanggilnya 1 kali. Kita panggil sebanyak 3 kali. Seperti ini. Ya, kita akan panggil dia 3 kali. Maka saya akan duplikat aja ini. Tinggal tekan Ctrl Alt. Tekan Shift Alt. 1, 2, 3 ya sudah ya. Kita coba simpan, kemudian kita akan kompilasi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan jalankan lagi. 1 detik. Mati 1 detik. Nyala 1 detik. Mati 1 detik. Untuk detikannya Anda bisa melihat yang di sini, Mas. Di sini ada 4 detik, 5 detik. Ini adalah waktu yang dijalankan oleh simulatornya. Sudah, 3 kali dia berhenti. Mungkin supaya nggak terlalu lama, matinya sebentar aja ya. On-nya juga mungkin kita set sekitar 200. Yang di sini juga 200 mungkin. Ya, Anda juga bisa mengkompilasinya Ctrl Shift P ya, kemudian ketikkan platform IO build. Platform IO ya ini build atau Ctrl Alt B. Ya, atau menekan tombolnya di sini sama saja. Ini kalau Anda punya hardware ini, Anda tinggal menekan tombol ini, maka program akan tertanam di hardware-nya, Mas. Cuma sekarang kan kita mainnya di simulator saja. Jalankan lagi, 1, 2, 3. Karena 3 kali, Mas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada mungkin pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Untuk penambahan library itu bagaimana, Pak ya? Saya pernah mencoba coding di VS Code, tapi codingnya nggak berhasil, Pak. Karena library-nya nggak ada, terus saya tambahin, tapi tetap nggak bisa, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Sambil kita coba aja langsung, Mas ya. Oke ya, kita coba bagaimana kita bisa menambahkan library. Sebenarnya kalau di kelas Unmix saya, di 2 minggu terakhir, mahasiswa sudah saya ajarin bagaimana mengintegrasikan. Anda bisa cek ini, Mas. Di channel YouTube saya, itu kan ada playlist untuk, itu kan ada nama saya itu ya. Anda cari itu, playlist mata kuliah antarmuka microcontroller, Unmix. Kalau kita kan Sysprok ya. Anda klik itu, Unmix itu, di situ ada berapa ya? Minggu 12 ya. Ada 12 video yang sudah saya upload, yang saya ajarkan di kelas sebelah gitu. Jadi Anda kalau mau belajar, gimana sih Pak Fatku ngajarnya di mata kuliah Unmix, di kelas yang lainnya Anda bisa akses itu ya. Termasuk pertanyaan tadi juga Anda di situ saya jawab. Maksudnya di situ juga ada contohnya. Nah, sekalian saja saya berikan di sini ya. Contohnya kalau Anda mau menambahkan library, contohnya saya ingin saya ingin menggunakan library yang berkaitan dengan GPIO untuk menyalakan mematikan LED contohnya. Kita akan buka platform I/O. Kita akan menekan libraries. Seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan mungkin input output ya mungkin kata kuncinya. Ini terserah saja kata kuncinya kira-kira apa yang muncul di
benak Anda ini. Ini bukan, ini juga bukan ini yang kita maksudkan. Kita cari kata kunci yang lainnya. Mungkin LED, mungkin ada enggak? Ini untuk LED warna ini kayaknya. Semuanya ini LED warna. Atau mungkin saya masih ingat dulu ada yang namanya library Direct.io, Mas. Nah, ini ada informasinya. Ini contohnya library yang ada di GitHub, ya. Kita ingin integrasikan di platform I/O. Is fast simple I/O library for AVR. Ini yang kita butuhkan. Jadi library ini digunakan adalah library yang bagus, ya. Sangat cepat untuk mengakses input output yang ada di microcontroller AVR atau Arduino. Ya, dia support untuk microcontroller Arduino yang ini. Nah, ini compatible framework-nya di Arduino. Jadi Anda perlu baca gunanya untuk apa, ya kan? Dia bisa dijalankan di Arduino atau di platform yang lainnya. Karena ini kita menggunakan Arduino, gunanya untuk I/O kita bisa nambahkan. Ini saya klik, Mas. Ya, saya kecilkan supaya tampilannya agak banyak. Tunggu dulu. Example. Nah, contoh seperti ini nanti kita menggunakannya. Ya. Anda lihat, library kalau kita menggunakan library-nya Direct.io untuk menyalakan LED nomor 1 contohnya, nomor 2 contohnya. Kalau kita kan tadi panjang ini, Mas ya. Nah, gini. Tapi kalau menggunakan library-nya dia, ini sangat sederhana. Output, nah, kan? Nomor 2, pin, nah contohnya. Atau kita beri nama apa nanti. Ini objek ini. Contohnya seperti itu. Atau contoh yang lainnya seperti apa? Normal I/O port atau pin. Ini tadi yang sudah. Ini yang normal. Direct.io atau Direct.io port. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa Anda gunakan ya. Kalau ingin menggunakan library tersebut, contohnya kita kembali lagi contoh seperti ini. Ya. Nah, bagaimana menginstalasinya? Ya, Anda tinggal copy paste libdeps ini sampai di sini. Ya, sebenarnya boleh sampai bawah, ini opsi. Anda bisa menggunakan library yang ini atau yang ini atau yang ini. Ini sama saja untuk menginstal library apa dari Direct.io tadi. Ya, ini saya Ctrl C untuk copy. Kemudian kita akan masuk ke project kita sekarang. Kemudian kita masuk ke platform I/O ini. Kemudian kita tambahkan di sini. Di paling bawah Anda paste. Ya, ini hanya informasi saja, saya nggak butuhkan. Ini juga hanya informasi saja, saya nggak butuhkan. Jadi, lib dependency, library dependency-nya adalah ketika kita mau menjalankan aplikasi main.cpp ini, maka dia akan menggunakan library punyanya Marsetti Direct.io. Seperti itu. Ya, sudah? Pastikan internet Anda nyambung ke laptop Anda, maka library ini akan di-download dari internet, kemudian akan diinstal, diintegrasikan dengan project yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya, sudah? Cuma itu saja, tinggal kita kompilasi. Anda lihat, saya mengintegrasikan library caranya seperti ini. Ini Anda lihat ini. Installing. Nah, ini dia download ini, Mas, dari internet ini. Ya, dia download, sudah download, dia install, kemudian setelah install dia akan coba langsung kompilasi. Oke, nggak ada masalah. Ya, itu caranya. Sekarang cara menggunakan library tersebut bagaimana? Cara untuk menggunakan library tersebut, ya daripada kita mikir sendirian, kita cari aja, kita lihat aja contohnya. Kan dia punya contohnya tadi. Nah, ini example ini. Oh, contohnya gini ya, include Direct.io kan gini ya. Langsung aja tulis. Ya, include ya Direct.io. Anda lihat, dia langsung auto complete di sini, Mas. Jangan khawatir salah ketik. Ketikkan dir, dir langsung Direct.io, Anda tekan enter. Oke? Maka kita sudah menambahkan library yang baru kita download tadi. Kemudian untuk menggunakannya, kalau bingung ya ini ditaruh di sebelahnya gini. Nah, untuk nyuntuh kan gitu ya. Nah, kita lihat. Oh, kalau kita mau LED itu kan output ya. Kita akan menggunakan sekarang library-nya si Direct.io ya. Contohnya output. Nah, ini dia. LED kita terhubung kemana? Kalau tadi kita terhubung kedua, sekarang kita terhubung ketiga, Mas. LED kita terhubung ke kakak nomor 3 contohnya. Seperti ini. Kemudian kita isikan pin atau LED nomor 2 contohnya. Semicolon. Oke. Contohnya lagi di sini. Ini adalah
deklarasi objeknya ini ya, nama objeknya. Jadi LED 2 ini adalah output sebagai LED ya. Kemudian kita akan, untuk menyalakannya kita bisa menggunakan pin high, pin low gini. Jadi untuk menyalakan tadi, kita akan membuat fungsi yang kedua, void nyalakan LED, nyalakan LED. Ya. Nah, nyalakan LED, tapi ini menggunakan contohnya parameter masukan. Sekalian ini saya jelaskan ke parameter masukan, Mas ya. Nah, tadi kan ini sudah jelas ya. Yang ini kan sudah jelas, 3 kali kita panggil. Ini sekarang C++ function parameter. Function parameter, contohnya kalau kita ingin menambahkan parameter, cara nulisnya gini, void tanpa parameter luaran, nama fungsinya, parameter pertama, parameter kedua, parameter ketiga, Kita akan mencobanya, contohnya seperti ini, tapi kita akan coba di sini sedikit beda. Contohnya kita buatkan uint 8_t, nama pinnya, Mas. Contohnya adalah nomor pin. Nomor pinnya terhubung kemana? Sama seperti yang di atas tadi. Jadi ini adalah, saya berikan informasi di sini supaya Anda nggak bingung. Yang ini tadi fungsi tanpa parameter. Kalau yang ini fungsi dengan parameter. Apa? Masukan. Dengan fungsi satu masukan saja ini. Kalau di contohnya tadi kan 3, Mas. Kita berikan contoh aja satu parameter masukannya. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya sekarang kita akan menyalakan LED-nya. Ya, caranya gimana? Karena kita menggunakan library-nya Direct.io, sedikit berbeda dengan biasanya. Namanya adalah apa tadi? Nama LED kita? LED 2 namanya ya. LED nomor 2, gitu ya. Kita isi dengan, supaya menyala tadi apa? Kita isi dengan low ya. Low seperti ini. Oke, saya simpan. Sudah? Setelah kita isi, kita nyalakan LED-nya, kita delay tadi, Mas ya. Delay selama contohnya berapa? 200 tadi ya, supaya cepat. Gitu. Kemudian kita matikan, Mas. Untuk matikan LED tersebut, LED yang nomor 2, kita akan set ya dengan high, maka LED-nya akan mati. Kita tahan selama 200 milisecond juga. Maka dengan cara yang sama, LED yang kedua juga sama. Kita panggil sekarang, Mas, fungsinya. Ingat, saya lupa tadi. Ingat, kita deklarasikan juga di atas fungsi LED tersebut. Seperti ini, supaya ini enggak, ini saya taruh di atasnya. Ini, nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan semicolon. Deklarasi. Ya, ini adalah deklarasi fungsi. Ya. Kemudian ini adalah fungsinya sendiri. Ya, kalau sudah kita deklarasikan, maka kita bisa panggil sekarang dia. Ingat 3 baris program ini menyalakan LED yang nomor 1, sekarang kita panggil yang nomor 2. Apa tadi? Nyalakan LED. Tapi Anda lihat, sekarang kita ingin menyalakan LED yang nomor 2, Mas. Contohnya adalah LED yang nomor 2. Sebentar. Ya, seperti ini aja. Yang ini akan saya pindah ke sini. Nomor pin. Nomor pinnya akan kita isi dengan di sini nomor pin. Nggak bisa ya? Boolean output. Sebentar. Kelas output kok nomor pin ya langsung ya. Oh, bukan.
Atau juga kita coba bikin saya dulu. Nah, nggak bisa. Yang ininya nggak bisa. Saya kembalikan lagi aja. Saya taruh di sini lagi. Coba kita kompilasi lagi. Ada errornya. Pins. Kita lihat lagi. Output nomor pin nomor berapa ini? Baris berapa ini? Baris 4. Oh, ini belum tadi. Kayak itu tadi. Ini nomor 2 tadi ya. Nomor 2. Kita kompilasi lagi. Oke, saya kira nggak ada masalah. Kita jalankan lagi. Ada aja loh, ini tak bunyi tapi Ati masih pengen lihat nonton. Bisa lihat nggak apa? Masih ada waktu. Nggak usah langsung. Nggak ada waktu ya. Jalankan lagi. 1, 2, 3 ya. Yang atas 1. Oh, kok tetap nomor 2 ya? Tadi nomor 2 memang. Ah ya, kita nomor 3 ya, yang LED yang tadi ya. Jadi kita keliru tadi. Kita harusnya ke kaki nomor 3, Mas. Bukan kaki nomor 3. Yang ini ada kaki nomor 3. Yang ini berarti nyalakan LED. Nomor pin-nya adalah kaki nomor 3. Ya, kita kompilasi lagi. Oke. Kita lihat lagi hasilnya. Yang bawah 1, langsung nyala. Kemudian yang atas menyala, kemudian mati. Ya, dia langsung menyala karena inisialnya belum kita isi. Contohnya kita isikan mungkin ada di sini. Langsung kita hide dulu. Bisa nggak seperti ini? Di library-nya kayaknya bisa. Kayaknya nggak bisa, ntar. Ah ya, nggak bisa. Saya cek di sini dulu. Boolean initial value. Ini ada kelas, Mas. Anda belum masuk ke materi kelas ya. Jadi library yang disediakan untuk ini dia sudah masuk ke materi kelas. Initial value output, initial value-nya low. Pin mode, tar, toggle, read. Mungkin di sebelahnya sini. Ini kita set low dulu. Coba kita kompilasi lagi. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Kenapa kok dia nyala duluan? Karena initial value-nya dia low dulu, jadi dia menyala. Tapi kalau ini kita high, maka dia akan langsung mati ketika kita buat objeknya. Kita buat dulu, kompilasi lagi. Jadi kalau kita menggunakan library buatan orang, ya kita harus mengikuti cara menggunakan library tersebut yang sudah didefinisikan oleh orang tersebut. Ya, kita play. Ya, 1 LED harusnya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang terakhir itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Saya nyoba ini punya saya nggak bisa di-build, Pak, ya. Anda bisa coba share, Mas, ya. Coba silakan share, saya lihat. Ya, Pak, sebentar izin pindah ke laptop, Pak, ya. Silakan. Ikon ditinggal. Iya, Mas, sudah kelihatan.
Iya Mas Ridho. Itu kurang anu Mas, itu Mas, kurang anu. Kurang benar. Benar sekali Anda. Kurang bener malah ini salah. Jajan rek. Ya tok panganan. Iya enak. Iya Pak. Ya. Silakan Mas. Halo. Silakan Mas. Ya, ini Pak. Ini permasalahannya kok ada problem di sini nih Pak. Yang di atas ini tidak bisa di-build gitu Pak. Apa itu errornya itu? Yang di sini Pak. Loopmu nggak ono lele. Jadi kalau di Arduino itu ada setup, ada loopnya Mas. Anda punya setup saja, loopnya nggak ada. Tulis paling bawah baris 19. Oh, di sini Pak. Enter. Void set loop. Oh, ini biro. Nah, gitu. Kurung buka, kurung tutup, kurung keral buka, kurung keral tutup. Kan sama ini fungsi. Jadi di Arduino itu, framework Arduino itu ada setup, ada loop. Harus ada dua itu minimal. Nah, baru nanti program Anda taruh di dua fungsi utama tersebut. Ya, gitu. Coba dikompilasi. Loh, kalau memanggil tanpa void, Mas. Anda lihat punya saya tadi. Kalau memanggil itu tanpa void. Ya, itu setup, void-nya dibuang itu, Mas. Oh. Jadi untuk memanggil fungsi, ininya Pak ya? Ya, itu dihapus. Ya. Kurang satu maju satu spasi, Mas. Lurus garisnya itu. Nah, gitu. Bawahnya juga sama. Coba kompilasiin wes. Tuh, nggak bisa kalau itu, Mas. Bukan pakai itu. Jadi sedikit beda ya, karena pakai apa, Pak? Pakai bawah itu tombol centang tadi. Centang bawah.
Kalau itu kan untuk komputer tadi itu. Kalau Anda lakukan itu untuk komputer tadi. Tapi kalau sekarang kita menggunakan, nah itu, build itu Mas. Tombol build tadi. Tombol centang tadi. Kiri pojok bawah. Putus-putus, Pak. Kiri pojok bawah. Kiri pojok bawah. Tanda centang, mana centang? Centang. Itu bener ke centang. Nah. Klik. Ya, build. Ya, klik. Nah, itu sama saja mengcompile itu ya. Oke, nggak ada errornya kan? Sudah selesai itu. Kalau Anda punya hardware-nya, Anda tinggal menanam programnya. Seperti itu. Jelas? Oh, jelas, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada yang lainnya mungkin? Pak, itu kalau fungsinya nggak dideklarasikan apa bisa, Pak? Bisa saja, tapi akan bermasalah kalau program Anda kompleks, Mas. Contohnya program Anda terdiri dari beberapa file. Dan kalau program kita kompleks, maka ya amannya itu kita deklarasikan gitu. Meskipun kalau sekarang tidak ada deklarasikan yang atas 2 itu tadi, nggak masalah sebenarnya. Cuma ketika program Anda kompleks, contohnya Anda memiliki lebih dari 1 library contohnya yang Anda include-kan di project itu, maka ini akan jadi masalah. Standarnya, normalnya setiap fungsi itu harus kita deklarasikan, Mas. Oke? Ya, yang Pak. lainnya mungkin? Oke ya, saya kira nggak ada masalah. Saya lanjutkan lagi. Tadi saya akan kembalikan lagi, Mas. Yang ini akan saya taruh di dalamnya fungsi. Jadi fungsi ini akan sangat independen sekali. Ya. Kemudian ini akan saya ganti dengan, bisa nggak ya ini dengan nomor pin ini ya? Saya ganti dengan integer mungkin. Nyalakan LED tadi dengan integer. Kemudian saya masukkan di sini nomor pin. Ya. Ini error. Kemudian saya overload aja dengan nomor 2 contohnya. Bisa nggak ya? Coba saya kompilasi dulu. Oh, nggak bisa. Bentar. Saya kembalikan lagi aja. Seperti ini tadi ya. Oke, saya kompilasi lagi. Oke Mas ya, jadi nggak ada masalah. Jadi fungsi tersebut sudah kita panggil 1 kali. Kalau kita ingin mengambil 2 kali, sebentar ya. Oke, jelas ya tadi ya. Ini sudah kita panggil 1 kali. Kalau kita ingin menyalakan LED yang lainnya,
ini akan saya sembunyikan, ini akan saya sembunyikan. Jadi untuk mengendalikan LED yang lainnya tinggal duplikat ini saja, ya. Contohnya kita punya LED yang nomor 4 contohnya. Kita beri nama dengan LED nomor 4 ya berarti ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita inginkan dia LED nomor 4. Ya, berarti ini kita duplikat juga. Ini sekarang kita LED yang nomor 4. Anda lihat ya. Sekarang dengan fungsi dengan parameter tadi, sebentar. Nyalakan LED tadi nomor pin. Wah, nggak bisa juga ini. Bentar. LED yang nomor pin bisa ya. LED 2 nomor pin. Coba kayak kompilasi dulu. Bisa nggak ini? Nggak bisa ini, Mas. Kita lihat contohnya, mungkin ada yang memberikan solusi terhadap masalah itu. Pin nomor 2, output pin nomor 2. Nggak bisa, teman. Saya kembalikan lagi aja. Ini keterbatasan library yang kita install tadi. Jadi untuk library tersebut tidak bisa kita modifikasi. Yang mana untuk perubahan P-nya kita harus mendeklarasikan ulang. Jadi kita tidak bisa dengan leluasa ini memodifikasi P-nya. Karena kalau ini saya taruh di sana pun dia nggak mau ini, Mas. Bentar. Taruh di sini. 4. Kalau gini mau, tapi kalau di sini saya ganti dengan nomor pin. Nah, dia muncul error langsung ini. Ya, nggak mau ya. Tapi kalau ini kita matikan, dia harusnya mau. Oke, kalau gini dia mau. Coba lagi. Saya output, ntar. Dia library seperti apa ini? Output boolean initial value. Pin. Memang nggak bisa ini ya. Memang tidak bisa kalau kita langsungkan seperti itu. Template pin. Nah, template pin output low, right, push. Ya, nggak bisa. Kalau saya pahami dari library-nya memang tidak bisa. Jadi, ini harus manual satu persatu. Ya, ini kalau mau menggunakan library siapa? Tadi, Direct.io seperti itu caranya. Saya kira nggak ada masalah. Ya, contohnya kalau kita masuk ke LED yang nomor 4, jadi kita akan memodifikasi yang LED untuk yang nomor 4 sekarang. Ya, dengan parameter yang lainnya. Dengan parameter masukan. Seperti ini. Ya, contohnya kalau dengan parameter masukan, saya akan menduplikat ini. Fungsi tanpa parameter, saya duplikat, saya copy, paste di sini, atau menggunakan tombol yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita berikan, nyalakan LED, ya, UINT 8_T, ya. Kita beri nama dengan nomor pin tadi ya, nomor pin. Yang ini nggak boleh nih, ini saya buang aja, karena dia nggak bisa kita kendalikan secara manual. Nomor 3 tadi, ini nomor 3, ini juga nomor 3, LED nomor 3, seperti ini. Kemudian ini kebanyakan saya hapus. Yang ini juga keliru, saya hapus. Nomor 3 tadi, tambahkan semicolon. Oke, sekarang sudah fungsi lagi yang tanpa ini masian ya, berarti yang ini tanpa.
Jadi yang kita coba tadi masih tanpa, karena memang nggak bisa kita fungsikan. Saya taruh di sini, paste. Kemudian yang ini yang kita modifikasi. Yang ini adalah dengan parameter. Parameter 1. Dengan parameter 1 masukkan. Nah, gini. Nah, karena dia punya nomor pin, ini bisa kita ganti. Ya, pin mode, paste. Ini juga kita bisa paste. Yang ini juga kita paste. Jadi nanti kalau kita ganti-ganti nomor pinnya, maka otomatis pin mode-nya juga akan berubah, digital write-nya juga akan berubah. Kayak gitu, Mas. Ya. Coba kita seperti ini. Kita sekarang akan panggil dia menggunakan fungsinya dengan parameter, nyalakan LED, tapi dengan parameter sekarang, Mas. Parameternya adalah nomor pinnya adalah nomor, contohnya nomor 4 sekarang ya. Kita simpan. Kita kompilasi. Belum kita deklarasikan, tapi Anda lihat tidak akan ada errornya karena program kita masih sangat sederhana ya. Tapi supaya ideal, kita akan deklarasikan fungsi yang baru kita buat tadi di sini contohnya. Nah, gitu dia. Oke, sama saja hasilnya. Jadi tidak akan saya kompilasi lagi. Kita akan coba jalankan. 1, 2, 3. Selesai. Atasnya 1, 2. Nah, ini kan 1, 2. Ini yang terakhir ini tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Mas. Kita kalau ingin merubah fungsinya, ini kalau mau ganti LED-nya, nggak usah merubah programnya sekarang. Sekarang saya ingin menyalakan LED yang nomor 8 contohnya. Langsung aja ke kaki nomor 8. Nah, ini fungsinya fungsi dengan parameter. Kalau Anda tidak menggunakan parameter, maka Anda akan mengulangi program ini, nulis lagi fungsi yang lama, yang lainnya, dan untuk masing-masing pin kan gitu. Tapi kalau di sini dia sudah adaptif. Ya, tuh. Nah, nomor 8. Oke? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sehingga Pak, kalau silakan Mas. Pak, untuk semisal kita menyederhanakan void setup-nya pas menyalakan itu apakah bisa? Void apa diapakan disederhanakan? Iya, yang menyalakan LED itu kan jika kita menyalakan 5 kali itu kan kita harus menyalakan mengetik sebanyak 5 kali, Pak. Menggunakan for gitu maksudnya? Iya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Berkaitan karena saya memiliki fungsi dengan parameter masukan tadi, fungsi ini memiliki kemampuan semua fungsi di atasnya ini, Mas. Ya apa enggak? Karena saya bisa aja nuliskan LED nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan sama dengan fungsi yang atas di sini. Ya, maka sekarang saya nggak butuh fungsi yang lainnya. Kan gitu aja sebenarnya. Karena ketika ini saya tulis 1, maka saya bisa mengendalikan LED nomor 1. Ketika ini saya tulis nomor 2, maka saya bisa mengendalikan LED nomor 2 dan selanjutnya kan gitu. Atau pendapat Anda tadi benar sekali, kita bisa menggunakan for. Contohnya ini, for ya, uint underscore t uint 8 underscore t ya. Dari 0 sampai dengan berapa ini? 8 ya. LED-nya ada di 8 kan tadi? Ya, dari 0 sampai dengan 8 atau 1 sampai 8 berarti LED nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 8. Nah, Anda bisa membayangkan sekarang. Saya kira Anda sudah bisa nebak ya, ini arahnya kemana. Saya taruh di sini. Kemudian saya rapikan. Kemudian saya kasih dengan I. Nah, ayo bayangkan apa yang terjadi. Nyalakan LED. Kemudian setiap nyalanya LED tersebut, maka kita bisa melihat hasilnya. Maka yang terjadi adalah kira-kira apa? Kita kompilasi. Maka LED-nya akan menyala. Yang nomor 1 dulu berkedip. Ya, Pak. Nomor 2 dulu berkedip. Benar ya? Ya, Kita Pak, akan coba. 1 berkedip, 2 berkedip, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Oke? Saya kira Anda sudah punya sedikit gambaran. Ada beberapa parameter, kita bisa menambahkan parameter yang lainnya, Mas.
Saya akan membuat fungsi dengan 2 parameter masukan. Ini fungsi dengan 1 parameter masukan, ini akan kita duplikat. Nah, ini saya duplikat. Sekarang fungsi dengan 2 parameter, Mas. Semoga saja bisa ini. Ya, 2 parameter masukan. Karena permasalahan yang tadi ketika dia berkedip, kita tidak bisa mendapatkan apa, Mas? Variasi, saya ingin kedipannya cepat, saya ingin kedipannya lambat. Kalau seperti itu saya harus merubah-rubah delay-nya ini kan. Tapi kita rubah juga fungsi delay itu menjadi parameter masukan gitu maksud saya. Nah, tadi sesuai dengan apa? Materinya tadi. Nah, ini parameter kedua kan seperti ini ya. Maka kita berikan tanda koma. Ya, kita berikan parameter yang kedua. Contohnya di sini integer apa, Mas? Jeda seumpama kita beri nama jeda. Ya. Kemudian kita akan membuat fungsi tersebut, jedanya ini akan berubah. Apa ini? Jeda. Jadi kalau jeda saya isi 100 ya, dia delay-nya 100. Kan gitu aja. Kalau saya isi 200 ya semuanya akan berisi dengan 200. Oke? Jangan lupa setiap fungsi itu kita deklarasikan di atas. Nama fungsinya sama, tapi satunya dengan 2 parameter, satunya dengan 1 parameter, Mas. Karena kita memiliki fungsi dengan 2 parameter sekarang, kita bisa isi dengan jedanya. Supaya lebih cepat saya isi dengan 100 lah. Kita kompilasi. Semoga aja nggak ada errornya. Oke, nggak ada masalah, Mas. Kita lihat. Kita play sekarang, Mas. 1, lebih cepat, Mas ya. Ya, lebih cepat. Yang nomor 8 enggak mau ini. Oh, sampai 9, Mas. Lihat ya. Dari nomor 2 sampai dengan nomor 9. Kita keliru tadi ya. Tadi 1 sampai 8 saja. Iya, Pak. Tadi nomor 2 sampai dengan 9. Nah, karena Anda sudah belajar perulangan, paham ini. Ya, berarti kan tinggal kita rubah dari kaki nomor 2 sampai dengan kaki nomor 9. Nah, gitu. Tapi Anda sudah bisa merubah-rubah kecepatannya tadi. Atau pertanyaannya berubah sedikit, Mas. Gini, Mas. Kalau yang ganjil gimana? Kalau ganjil dia lebih lama. Kalau ganjil dia harus lebih lama daripada yang lambat. Nah, gitu contohnya. Gimana caranya? Jadi 2 itu cepat, 3 itu lama, 4 itu lambat lagi. Nah, contohnya seperti itu. Anda juga bisa memodifikasi seperti itu. Ya. Atau contohnya ini kalau kita buat lama, Mas ya. Kalau kita buat lama kan tinggal kita isi dengan contohnya 500 setengah detikan kan gitu ya. Kita kompilasi. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita play sekarang. Setengah detik, Mas. Nah, lebih lama ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Anda sudah belajar bagaimana membuat parameter masukan, 2 parameter. Atau 3 parameter, atau berapapun parameter boleh, Mas. Gitu. Ya, berapapun parameter boleh. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya lanjutkan di... Nah, sini. Kita juga bisa mendefinisikan parameter value-nya, nilai parameternya secara default. Jadi, kalau kita tidak ingin mendefinisikan contohnya pin nomor berapa, otomatis pin tersebut kita langsung pakai contohnya. Nah, saya berikan contoh gini, Mas. Nah, tadi kan ada nyalakan LED. Nah, tanpa dengan parameter masukan ini. Ini otomatis nomor pin ini kan nilainya 0, Mas. Kita juga bisa memanggilnya gini, ya. Contohnya gini. Nomor pin, contohnya kita langsung nomor 9 gitu. Maka secara otomatis ketika kita memanggil fungsi ini, maka kalau tidak kita definisikan nomor pinnya, maka dia akan secara otomatis pin yang nomor 9 yang dia akan jalankan, Mas. Seperti itu. Nyalakan LED, nyalakan LED. Ya. Nah, kita coba aja sekarang ya. Contohnya di sini nyala LED. Supaya berbeda lah. Saya buatkan fungsi kedua aja supaya nggak tumpang tindih dengan yang sebelumnya tadi. Ini dengan 2 parameter
Ya, kita buat dengan dua parameter aja lah ya. Copy, saya taruh di bawahnya, paste. Fungsi dengan parameter dua masukan, atau fungsi dengan dua parameter masukan, gini maksudnya, saya keliru nih bahasanya. Fungsi dengan dua parameter. Kalau ini dua ya tadi ya, dua parameter masukan. Yang ini dengan dua parameter masukan dengan dua parameter masukan default atau nilai bawaan. Nah, bedanya gimana? Bedanya kalau tidak kita isikan, maka dia akan terisi secara otomatis. Yang dikendalikan adalah kaki nomor 2, contohnya gitu ya. Dan jedanya adalah berapa ini? Contohnya 100 saja, 100 milisecond. Maka secara otomatis kalau kita nggak ngisi kakinya, maka dia akan otomatis menyalakan kaki nomor 2 dan kaki nomor 100. Ya, seperti itu. Ya. Tapi masalahnya di sini dia overload dengan dia sama dengan nyalakan LED yang ada di sini, Mas. Jadi ini akan saya gimana enaknya ini? Akan saya matikan aja. Sementara di sini ada juga ya. Nyalakan LED. Bentar. Supaya dia tidak ambigu dengan nyalakan LED yang tanpa parameter. Gimana caranya ini? Karena namanya sama ini sih. Atau saya buat nama yang berbeda sajalah. Contohnya ini default ya. Saya berikan nama default lah. Nah, ini kan sudah berbeda namanya. Kemudian kita jangan lupa deklarasikan dulu. Copy. Di atasnya sini. Nah, gini. Jangan lupa semicolon. Itu saya semicolon di sini. Gitu ya. Jadi nyalakan LED secara default. Ya, kita akan panggil dia sekarang. Ya, saya akan matikan di sini yang dua parameter ini, tapi kita akan memberikan nyalakan LED default. Nah, gini, kurung buka, kurung tutup. Kita akan coba kompilasi, Mas. Ada warningnya? Nah, seperti ini, Mas. Sudah ada infonya, ya, warning, tapi warningnya hanya peringatan bahwa argumen default parameter masukan setelah diberikan untuk parameter 1. Ya. Seperti itu, maka kita akan bisa menggunakannya sekarang. Coba kita inikan aja. Jadi kalau seperti itu berarti kan kaki nomor 2 terus ya yang di apa namanya? Yang dikedipkan kan berarti. Karena defaultnya nomor 2. Kita coba aja. 1, 2, Anda lihat. Padahal di program kita ketika kita memanggil fungsi tersebut, Anda lihat, saya tidak ngomong nomor 2 loh, Mas. Ini yang dinamakan dengan default. Ya, initial value. Fungsi dengan dua parameter masukan default. Nah, ini yang dikatakan, yang dijelaskan di sini, Mas. Ya, ini kan sama dengan Norway. Kalau ini kata-kata yang lain lah. Jelas mungkin parameter value default. Di dalam sebuah fungsi, ya, kita bisa menambahkan jumlah fungsi dengan parameter sebanyak apapun, Mas. Parameternya boleh banyak sekali, boleh. Ya. Jadi entah tadi kan kita coba 2, Anda bisa 3, bisa 10, bisa, terserah. Ya, bisa 10, bisa, terserah. Jadi jangan khawatir, berapa banyak parameter masukan yang bisa kita tambahkan. Nah, selanjutnya ya, return keyword. Nah, return ini adalah fungsi dengan parameter luaran, Mas. Ya, kita menggunakan kata kunci return. Ya. Saya akan menambahkan sebuah fungsi supaya ini tidak tumpang tindih, Mas. Semoga saja bisa. Saya belum nyoba ini.
Ya, saya akan membuat file di sini, function. Kita akan rapikan semua fungsi yang berkaitan dengan LED ini pada sebuah file, Mas. Kita coba sama-sama saja. Saya udah lama nggak nyoba ini. Kita klik plus di sini, new file. Ya, kita buat namanya adalah library kita sendiri nih. LED.h. Ya, CPP ya, CPP. Saya enter. Kemudian, supaya saya tidak dipusingkan dengan banyak sekali deklarasi yang berkaitan dengan ini, saya akan mengekat, ya, saya copy dari sini. Kita akan cut semua fungsi deklarasi yang berkaitan dengan LED. Kemudian saya pilahkan atau saya jadikan satu dengan file namanya LED.cpp. Saya akan copy sampai dengan sini. Kemudian saya Ctrl X untuk cut. Kemudian seperti ini. Kemudian kita akan letakkan di sini. Itu ya, kemudian kita panggil file yang baru kita buat tadi, include belum ada ya. Saya buatkan di sini yang SS ini ada di sini, kemudian include-nya ini saya tambahkan satu file lagi. Namanya adalah LED. Tadi kalau LED.cpp sekarang LED.h. Saya enter. Nah, untuk LED.h kita biasa menggunakan kata kunci if not defined, if def, ya, underscore 2 kali, LED.h_2 kali, atau seperti ini aja nggak apa. Maka saya akan duplikat dia menjadi define, yang di sini akan kita jadikan makro define and if. Jadi file header H itu akan selalu diawali dengan seperti ini, Mas. Jangan bingung. Ini hanya aturan mainnya C dan C++, sehingga kita bisa mengadopsinya. Kita harus mengikutinya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah buat ya, kita include ya. Kita akan meletakkan semua deklarasi ini ya. Yang deklarasinya saja ditaruh di lcd.h. Kemudian kita akan coba masuk ke main.cpp. Di main.cpp ini baru kita panggil include. Semoga saja bisa. Apa ini? LED.h tadi. Yang kita buat tadi. Kita copy. Sekarang coba kita compile. Ada ininya. Ada warnanya. Extra token. Nah, ini nggak boleh nih. Ada tandanya ini. Oke, kita ikuti aja. Permintaannya dia. Ini di warning dia. Saya berikan underscore aja. Ini hanya besar. Ini H. Besar. Oke, saya ulangi lagi. Kompilasi lagi. Sepertinya nggak ada masalah. Oke, sempurna ya. Kalau Anda lihat di sini, program kita akan sangat sederhana. Yang main.cpp-nya cuma ini saja, Mas, jadinya, Mas. Ya. Jadi seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan LED kita taruh di LED.h. Ini adalah deklarasinya. Namun implementasinya ini kita letakkan di LED.cpp-nya, Mas. Nah, seperti ini. Nah, ya, semuanya berkaitan dengan tersebut. Oke ya, nggak ada masalah kan? Kita pastikan meskipun sudah kita kompilasi, dia harusnya tidak ada errornya, Mas. 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dah selesai. Oke. Sampai dengan di sini Anda sudah berhasil membuat library ya. Tapi yang returnnya belum ini. Kita akan sekarang bekerja dengan return. Ya. Nah, kenapa kok ini saya sisihkan supaya kita membuat 2 file nanti, Mas. 1 file untuk ngurusi LED, 1 file untuk ngurusi contohnya pembacaan sensor. Contohnya potentiometer kan kemarin Anda sudah kan ya. Nah, itu maksud saya. Sehingga nanti Anda tidak bingung. Wah, programnya kompleks. Antara LED dan potentiometer dengan perangkat yang lain jadikan 1 file. Panjang sekali program Anda, ribet memperbaikinya, mendevelopnya akan semakin pusing. Nah, itulah kenapa ini sebelum kita lanjutkan sampai di situ, kita inikan dulu. Ya, kita inikan dulu ya. Ini ada tandanya ini, saya mungkin bisa tambahkan ini dulu supaya semoga saja nggak membuat dia error. Pas dari sini. Saya kompilasi dulu.
Ya, ini kan ada tanda apa? Kernel sign-nya saya tambahkan include Arduino Uno sehingga dia hilang. Oke, sudah memberikan solusi. Oke, Mas ya. Ini sekali lagi main.cpp untuk yang LED saja. Kita akan sekarang konsentrasi pada sensornya contohnya ya. Nah, karena output ya, dia berkaitan dengan output contohnya. Tombol apa potensiometer ya? Potensiometer saja ya. Oke, kita akan membuat sekarang berkaitan dengan potensiometer. Tunggu dulu Mas, masih azan ya. Kita break mungkin sebentar. Kita tunggu sebentar. Ya, Pak. Oke. Ya, dengan mekanisme seperti itu, maka kita tadi sudah berhasil merapikan program yang berkaitan dengan LED pada sebuah file tersendiri, sehingga tidak mengganggu kita melanjutkan program untuk aplikasi peripheral yang lainnya. Contohnya, kita akan, karena ada ADC sudah masuk, saya akan tambahkan ADC di aplikasi kita. Contohnya di sini, kita akan menambahkan port HG ya. Untuk potensiometer port HG seperti itu, kemudian kita akan tambahkan contohnya di kaki yang nomor sini mungkin, dan plaster, power, kemudian ground seperti itu, copy seperti ini 50%. Kita akan menggunakan fungsi ini sama Mas ya. Ketika kita mengimplementasikan fungsi untuk tujuan ADC contohnya ya. Void ya, read sensor contohnya. Atau kita baca ya, baca sensor ya. Kemudian kita buatkan sensor kita terhubung ke kaki nomor berapa. Underscore T dengan parameter koneksi sensor contohnya. Kemudian kita berikan kurung buka, kurung tutup. Kemudian kita berikan deklarasinya di sini seperti biasa semicolon. Kemudian kita akan menggunakan perintah apa Mas? Analog read ya pada koneksi sensor. Koneksi sensor semicolon. Nah, hasil pembacaannya ini akan kita simpan pada sebuah data bertipikan UINT 18_T, namanya adalah temporary atau saya singkat dengan TMP. Variabel yang digunakan untuk menyimpan data sementara hasil konversi data analog ya. Kemudian kalau sudah kita bisa menulisnya return ya TMP. Nah, ini ketika kita menulis return TMP, maka fungsi ini akan mengembalikan data tersebut keluar ketika dia dipanggil. Jadi di sini harus kita samakan karena di sini TMP adalah unsigned integer 16 bit, maka di sini akan kita set juga unsigned integer ya 16 bit ya, tipenya sama. Jadi yang kita keluarkan itu harus sama kita deklarasikan di fungsinya. Seperti itu. Ya, karena ini berubah kita juga sesuaikan int 16_T. Ini adalah parameter fungsi dengan parameter apa Mas? Fungsi dengan parameter masukan dan keluaran. Tadi yang ini adalah parameter masukan, yang sebelah sini adalah parameter luaran. Yang mana tadi ketika kita bermain dengan LED semuanya adalah void. Kalau dia void berarti tanpa parameter. Sekarang dua-duanya ada tipe datanya. Di sini ada tipe datanya, sehingga sama-sama akan menghasilkan sebuah data atau menghasilkan sebuah parameter atau meminta sebuah parameter. Itu Mas. Kita bisa memanggilnya sekarang. Ya. Contohnya kita akan mengandalkan komunikasi serial ya untuk memantau data kita. Serial, contohnya kita pilih di sini adalah 11.5.200 kecepatan atau baud rate komunikasi serialnya. Kemudian setiap kali kita menyalakan LED, maka kita akan mengirimkan data itu keluar masuk ke, saya akan matikan ini, nyalakan yang ini, ya, sehingga datanya kita lebih mudah gunakan. Kita akan memanggil fungsi baca sensor tadi, kemudian kita akan tampilkan ke sana. Contohnya di sini kita akan membuat variabel
hasil tipe datanya dulu ya. UINT underscore T apa? Hasil konversinya adalah kita simpan dari fungsi yang kita baca tadi. Baca sensor pada kaki nomor, contohnya kalau di hardware-nya kita kaki nomor A1 ya kita tulis kaki nomor A1 seperti itu. Oke, jadi nanti setelah kita panggil ini baca sensor, maka hasil pembacaan itu akan disimpan di sini, Mas. Nah, setelah kita mendapatkan hasil konversinya, baru kita print out ya, serial, print, line, kemudian kita tampilkan di sini ya. Kita bisa menggunakan contohnya gimana nih? Potensiometer ya, potensio titik 2 ya. Dari sini potensiometer. Ya, potensiometer jangan print line supaya nggak ganti baris mungkin. Potensiometer print. Kemudian akan disambungkan dengan serial dot print lagi. Kita akan ngeprint hasilnya, hasil konversinya. Kemudian dengan cara yang sama kita duplikat, kemudian kita taruh di bawah. Baru ini yang print line, ya. Baru ini kita berikan jeda contohnya, ya seperti itu. Dari sini. Mulai dari sini. Nah, gini contohnya. Jadi setiap dia menyalakan LED, maka dia akan mengkonversi sensornya, kemudian ditampilkan ke kita. Itu maksudnya. Ya, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jelas ya? Jadi ini adalah deklarasi fungsi dengan parameter masukan dan luaran. Masukan dan luarannya di sini. Ini adalah body fungsinya. Ya. Kemudian yang ini tadi deklarasi, Mas ya. Kemudian kita panggil. Manggilnya yang ini. Manggilnya yang ini dia. Kita panggil. Nah, untuk memanggil fungsi dengan parameter luaran, Anda lihat. Di sini, Mas. Jadi, ketika saya baca sensor ini, fungsi ini kan akan menghasilkan sesuatu. Karena kita return TMP tadi ya. Nah, karena kita hasilnya ini kita simpan di sini, maka kita gunakan tanda assignment. Operator assignment seperti ini. Sehingga baca sensor ini akan mengeluarkan, nah parameter luarannya akan disimpan pada variabel bernama hasil konversi seperti itu. Oke, dengan cara yang sama kita akan kompilasi dulu. Pasti tidak ada errornya. Kemudian kita akan masuk ke sini. Karena saya menggunakan komunikasi serial, maka kita perlu menambahkan apa Mas? Virtual terminal. Bautnya tadi 11.500 ya. Saya perlu set di sini 11.5.200. Kemudian kita klik OK. Jangan lupa RX ke TX, TX ke RX ya. Ini adalah RX masuknya ke TX. Kemudian yang RX masuknya ke TX bersilangan. Kemudian kita akan play dia. Tuh, belum keluar. Itu potensio 512. 1 kali. Yang nomor 2 ya kan. Kemudian yang nomor 3 ya kan. Kemudian yang nomor 4. Kita berikan informasi gini Mas. Supaya lebih cepat. Supaya lebih cepat apa ini Mas? Supaya lebih cepat kita percepat ini menjadi mungkin 100 lah ya. Ya gini. Kemudian 100 tuk. Nah, kemudian kita berikan indeksnya, Mas. Jadi sebelum masuk ke sini data keberapa kan gitu kita tambahkan di sini ya. Contohnya kita berikan serial dot print ya. Seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan i. Ingat, i. Seperti cout dulu ya. I. Kemudian kita berikan jeda. Sorry. Jedanya kita berikan titik spasi gini aja. Mungkin sampai di sini ada yang bingung? Enggak ya? Kita kompilasi dulu. Kita lihat hasil cout-nya setelah ini. Oke, kemudian kita akan coba play sekarang dia. Atau langsung nomor 2 ini tadi. Ya, karena LED-nya mulai dari nomor 2 ya tadi. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda pengennya mulai dari 1 berarti gimana? 2 dikurangi berapa supaya jadi 1? 2 dikurangi 1 ya. Jadi kita bisa ngakalinya gini. I min
1. Nah, gitu. Ya kan? Kita kompilasi ulang. Kita play ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, setelah itu kita akan mencoba merubahnya nih setelah ini, Mas. Ya, kita akan zoom all seperti ini. Kemudian kita akan rubah-rubah di sini, ya. Kita play sambil kita rubah-rubah di sini. Saya klik. Ya, saya turunkan ini, Mas. Nilainya berubah. Oke, sudah 8. Ya. Coba saya tambahkan tombol reset ya supaya kita bisa mengulangi programnya. Tambahkan button di sini, tambahkan di sini, tambahkan di koneksi reset sini. Seperti ini, kemudian hubungkan. Tambahkan resistor untuk active high dan low-nya. Res, loading dulu. Saya double klik. Saya taruh di sini, kemudian kita rotate. Taruh di sini. Kemudian ditambahkan pot power. Oh, sorry. Kemudian kita hubungkan dengan ground. Jadi ketika kita tekan tombolnya, maka pin reset tersebut akan mendapatkan tegangan 0 volt atau dia akan mengalami reset. Kita play lagi. 1 ya. Minimal kah ini? Saya turunkan lagi. Nah, ini 0. Nah, bisa ya. Saya naikkan lagi. Nah, naik lagi. Nah, ini kan sudah 8. Nah, ini kita reset sebentar. Low, high. Ulangi lagi dia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, di Arduino Anda bisa mempersingkat ya fungsi ini. Ini kan berhubungan dengan sensor tadi ya. Kata-kata ini kan sangat pada 4 baris ini ya. Anda juga bisa menggunakan perintah serial print dengan metode yang berbeda, sedikit berbeda dan lebih, kalau menurut saya sih lebih mudah kita gunakan ya. Kita print line, ya. Kita gunakan gini, Mas, string, ya, kurung buka kurung tutup, baru ini kita i-1 sama seperti tadi. Kemudian kita tambahkan operator plus, kemudian kita berikan petik, kita ikuti yang bawah tadi, potensio, ya, kemudian titik 2. Spasi, bracket buka, ya. Kemudian kita juga akan tambahkan dia dengan kata-kata lagi string, ya, kurung buka kurung tutup, ulangi lagi, adalah hasil konversi. Kita niru yang bawah ya. Kemudian kita plus lagi dengan apa, Mas, ini, Mas, petik kurung kurawal buka kurung bracket tutup seperti ini. Nah, mau yang 4 baris atau mau yang 1 baris? Saya komentar aja di sini. Jadi yang 4 baris tadi bisa digantikan dengan program seperti ini. Oke. Saya kira itu sudah mencukupi. Tinggal kita kompilasi lagi. Oke. Kita jalankan lagi. Kita play. 1, 2. Sama persis, Mas. Sama persis dengan program utama, cuma sekarang lebih rapi. Ya, silahkan saja memilih yang mana. Gitu, Mas ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sudah jelas? Ya, sampai dengan sekarang Anda sudah belajar fungsi dengan parameter masukan, fungsi dengan parameter luaran, kemudian Anda juga sudah merapikan
library tersebut jadi beberapa ini. Ya. Kemudian ini adalah fungsi dengan parameter luaran tadi yang sudah kita coba sama-sama seperti itu. Nah, yang terakhir, materi yang terakhir adalah kita ingin mempassing data yang kita masukkan pada sebuah fungsi. Nah, hal tersebut dikenal dengan function pass by reference. Nah, contohnya kalau tadi kan kita mengirimkan integer datanya langsung, Mas ya. Datanya langsung seperti itu. Nah, kita juga bisa mempassing data yang kita masukkan ke parameter masukan itu dengan metode pass by reference. Kalau tadi normal ya, data kita keluar masukkan lewat fungsi dengan cara yang sederhana, yang normal. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi tersebut untuk saling berpassing data, saling melempar data, itu menggunakan sistem reference. Nah, bagaimana sistem reference itu digunakan? Ya, contohnya seperti ini, Mas. Contohnya kita membuat fungsi swap number. Jadi fungsinya adalah menukar datanya. Jadi kita punya data 2, ya, X dan Y. Kalau di sini membacanya dan itu alamat X dan alamat Y. Ya, baru integer X di sini X-nya akan diletakkan pada Z, ya. Kemudian X-nya akan diisi Z, baru Y-nya akan diisi dengan Z. Ini nukar datanya. Jadi kalau Anda punya dua data, data A ditaruh di B, yang B ditaruh di A. Itulah tujuannya. Swap number itu maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana melakukan itu? Maka kita bisa menggunakan perintah first number, second number. Contohnya seperti ini. Ya. Meskipun sebentar, first number. Meskipun kita menggunakan operator seperti ini, Mas. Contohnya ya, kita coba sama-sama saja. Ini tadi sudah. Jadi yang tadi supaya sebelum kita nyoba, yang ini saya bersihkan aja. Karena kita memiliki bentuk yang lebih sederhana ya daripada banyak baris tadi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang pass by reference tadi. Contohnya kita ingin, ini saya matikan dulu, Mas. Kita berikan komentar. Kemudian kita akan mencobanya lagi menjadi ini. Kita memiliki int 8_t. Kita membuat fungsinya dulu. Void. Ya, contohnya apa ya? Tadi ya swap number ya. Swap let sama saya. Swap let. Nah, yang kita nyalakan kita bergantian. Itu ini adalah integer alamat. Nah, ini berbeda ini alamat dari let nomor 1. Kemudian di sini ada integer alamat dari let yang nomor 2. Kemudian kita berikan ya integer z nomor 3 ya, let nomor 3 contohnya. Let sementara atau temporary gini aja kita gunakan untuk menyimpan. Contoh kita lihat contohnya saja. Ya. Z diisi dengan X ya, atau nomor 1 berarti ya. Diisi dengan let yang nomor 1. Kemudian setelah kita simpan let nomor 1 bisa kita isi dengan let yang nomor 2, contohnya seperti itu. Kemudian let yang nomor 2 kita isi dengan let yang nomor let TMP tadi, let TMP. Seperti ini. Let nomor 2 ada enggak? Nah, sudah ada ya. Setelah itu baru kita deklarasikan, setelah itu baru kita panggil dia. Ya. Contohnya kita akan cout dia, contohnya menggunakan serial print line, serial dot print line. Ya, contohnya seperti ini. Let nomor 1.2. Ya, sama seperti tadi, kita akan menggunakan model yang sama. Plus ini adalah let
satu yang kita tampilkan kan gitu ya. Baru kita print out lagi. Sorry, ini ada print apa? Serial print ya. String, sorry. String let 1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan let 1, string let 1. Kemudian tambahkan lagi dengan let yang nomor 2, titik 2. Ya, tambahkan dengan string ya, let yang nomor 2. Saya kira sudah lengkap ya. Oke. Sekarang kita panggil programnya, Mas. Apa ini? Swap let. Ya, contohnya kalau swap let kita berikan angka 12. Contohnya angka 1, 2, maka dia akan berubah ya dari nomor 2 menjadi 1, 1 menjadi 2. Seperti itu. Ada masalah di sini mungkin? Swap let. Manggilnya gimana ini manggilnya? Koma, sudah benar. Record. Integer. Saya ganti ini dengan integer aja, Mas. Oh, benar sudah. Kok ada errornya? Sebentar. Kita beri dulu, kita compile dulu. Kita cannot bin. Swap let. First number. Kita deklarasikan contohnya let nomor 1 sama dengan 12. Ini let nomor 1. Bisa nggak ini? Oh, bisa kayak gini. Oh, belum kita deklarasikan integer. Bisa ya? Integer let nomor 2, let nomor 2 sama dengan 24 contohnya. Maka di sini kita bisa beri nama dengan let nomor 2. Nah, sepertinya nggak ada masalah. Kita compile lagi. Oke, nggak ada masalah ya. Kita lihat hasilnya seharusnya let nomor 1. Karena kita swaps ya, maka let yang nomor 1 sekarang let 1.224, yang 1 12. Kita jalankan. Benar ya? 24 12. Ada spasinya Mas ya supaya lebih rapi. Nah, ini koma. Kita simpan, kemudian kita build lagi. Oke ya, let 1 24, let yang nomor 2 adalah 12. Jadi di sini Anda bisa melihat ketika kita memiliki variabel, ya kita bisa memparsing, kita bisa melemparkan, kita bisa saling bertukar ya, parsing itu ya. Bertukar variabel tersebut menggunakan pass by reference. Kalau yang normal tadi, yang pertama seperti ini, pass by value ini Mas. Ya karena nilainya langsung kita berikan. Kalau yang ini adalah pass by reference. Mana tadi? Ya, yang ini. Jadi yang kita lemparkan adalah alamat variabel tersebut. Kayak gitu, Mas. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan sampai dengan sekarang. Jelas mungkin? Masih memahami, Pak. Oke ya. Nanti setelah ini akan saya upload, jangan khawatir ya. Terakhir tadi yang ini kan sudah ya, pass by reference ya. Function overload juga sudah. Jadi function overload sudah tadi ya. Yang kita isi langsung nilainya tadi Mas ya. Jadi Anda tidak perlu bingung dengan cara tersebut. Oke, setelah itu kita akan mencoba merapikan program kita supaya nanti sampai dengan hari ini Anda bisa membentuk let.h dengan sensor.h gitu Mas saya. Supaya lebih rapi lagi. Kalau ini kan program Anda sudah lumayan banyak ini. Ya, kita akan buat cara yang sama ya, include di sini. Ya, kita akan tambahkan plus
di sini adalah apa tadi? Soalnya sensor.h contohnya. Kemudian yang di sini source-nya adalah kita tambahkan juga sensor.c ya. Sensor.c. Seperti itu. Sama seperti let.h tadi, untuk sensor kita berikan pengapit if not defined ya, spasi underscore 2 kali. Namanya adalah sensor underscore h besar semua, underscore 2 kali. Kemudian kita akan duplikat define, maka define-lah si sensor sensor h underscore 2 kali, kemudian diakhiri dengan and if. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada let redup untuk sensor tersebut. Oke, kita akan cut 2 ini, Ctrl X ya, kita letakkan di sensor.c seperti ini ya. Kemudian yang ini harus, yang deklarasinya tadi, .h-nya tadi harus kita tambahkan di Ctrl X, kita letakkan di sensor.h di sini sehingga dia terbaca oleh header file kita nanti. Kemudian sensornya ini akan kita tambahkan, yang ini tadi belum Mas ya, saya copy, deklarasinya ini belum masuk tadi, ketinggalan. Saya tambahkan sekarang aja seperti ini, jadi sama dia punya ini. Baru nih kita bisa panggil dia ya. Sorry. Ya, sini. Include ya, sensor. Saya berharap tidak ada errornya. Oke, luar biasa. Kita kompilasi. Sekarang Anda sudah punya 2 file ya. Yang satu berfungsi ngurusi sensor, yang satu berfungsi ngurusi LED. Ada errornya? Sebentar, saya lihat dulu. Di file apa ini? Sensor.c ada errornya. Sensor.c ada errornya. Ini. Kita tambahkan. Tadi seperti yang sensor.led-nya, dia juga nggak kenal ini. Kita tambahkan ini aja, Arduino-nya. Bentar. INT nggak bisa ya? Adanya di Arduino itu include. Arduino mungkin. Lagi, coba saya kompilasi lagi. Ada errornya masih. Swaplet. Di file sensor.c. Pass by reference-nya tidak mau dia. Coba saya deklarasikan sini. Sensor.h mau nggak dia? Nggak mau malah. Karena kita memiliki apa namanya, Mas? Passing by reference. Passing by reference itu tidak bisa kita jadikan satu di apa namanya? Di file.c ya. Mungkin ini akan saya pindahkan aja ke, dan ini saya buang ke yang .h. Mana .h-nya tadi? Sensor.h. Yang ini saya taruh di sini, mungkin dia mau. Coba saya kompilasi lagi. Oke. Khusus untuk fungsi yang passing by reference ya, pass by reference, ternyata implementasinya ini tidak mau ditaruh di ekstensi.c, file.c-nya. Harus kita taruh di file.h-nya. Ya. Tapi terlepas dari itu, ternyata sekarang sudah bisa, Mas. Jadi program utamanya sesimpel ini sekarang. Ya, jadi kalau Anda ingin men-swap LED, Anda ingin menyalakan LED-nya segala macam, coba ini kita coba terakhir kalinya. Jadi setelah dia swap LED-nya, maka dia akan menjalankan yang ini, kan gitu ya. Kita kompilasi, apakah dia masih bisa bekerja? Ups, ada errornya. Baca sensor, mana baca sensor? Baca sensor. Sensor.c. Baca sensornya, sensor.h-nya nggak ada. Baca sensor. Coba saya copy paste lagi yang ini.
Saya copy. Sensor.hanya. Saya paste sini. Sama persis ya sebenarnya ya. Atau saya ulangi lagi. Kalau yang ini tadi mau. Oh, ini bukan si Mas Yan, ini coba saya rename. Belum CPP tadi ya, sorry. Mungkin kesalahan saya tadi. Coba kalau sekarang dia CPP mau enggak? Kita coba kompilasi ulang. Sepertinya nggak ada masalah sekarang. Mungkin yang tadi juga gara-gara belum saya CPP kan Mas ya. Coba ya, ini saya pindah lagi nih. Saya Ctrl X lagi, saya kembalikan ke tempat dia seharusnya ini. Nah, taruh sini lagi, kemudian kita coba kompilasi lagi, karena tadi ternyata masih .c ya, belum CPP. Oke, ternyata itunya, tadi belum CPP. Jadi program kita akan jadinya sederhana ini Mas. Jadi kita sudah membuat 2 library buatan kita sendiri, dan tadi Anda juga sudah bertanya bagaimana menekan library yang berasal dari internet. Anda sudah punya opsi ke situ. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan sampai dengan sekarang?